Halo, kembali lagi bersama saya di Fisika. Dan hari ini kita akan membahas satu materi masih mengenai gerak lurus. Namun kita akan membahas gerak lurus berubah beraturan atau yang sering kita sebut sebagai GLBB. Apa sih GLBB itu? Yuk kita cek ya. Pengertian dari gerak lurus berubah beraturan adalah, di sini ada dua pengertian. Yang pertama, gerak suatu benda pada lintasan lurus yang kecepatannya berubah secara konstan. Nah, ini perlu digarisbawahi, kecepatannya berubah secara konstan. Atau pengertian yang kedua, gerak suatu benda pada lintasan lurus yang mengalami percepatan konstan. Oke. Nah, di sini akan ada yang namanya kecepatan yang berubah. Sama dengan percepatan. Nah, jadi kita di sini bisa mengatakan kecepatan yang berubah adalah percepatan atau yang sering kita sebut sebagai acceleration. Oke. Jadi kecepatan yang berubah secara konstan itu sama dengan percepatan. Ya. Nah, sekarang bagaimana cara mencari percepatan? Kita ada satu rumus, A sama dengan V2 min V1 per T. A adalah acceleration. Acceleration kalau kita terjemahkan di bahasa Indonesia, pengertiannya adalah percepatan, satuannya meter per second kuadrat. Lalu ada V2. V2 sama dengan kecepatan akhir. Kecepatan akhir satuannya meter per second. V1 sama dengan kecepatan awal. Kecepatan awal satuan SI-nya juga sama, harus meter per second. Oke. Jadi V1 kecepatan awal, V2 kecepatan akhir. Lalu T sama dengan waktu. Waktu satuannya adalah detik. Nah, di sini kita bisa mencari percepatan yaitu A dengan mengurangi berapa kecepatannya ya. Nah, perlu diingat A itu merupakan besaran yang punya nilai dan juga arah. Artinya karena dia punya arah, maka di sini kita punya dua tanda, ada positif ada negatif. Kenapa kita punya dua tanda itu? Tanda ini untuk menunjukkan bagaimana arah dari percepatan itu. Kalau tandanya positif, maka kita tahu gerak benda itu pasti dipercepat, tambah lama tambah cepat, ya. Tapi kalau geraknya negatif, kalau tandanya negatif, maka kita tahu kalau benda itu diperlambat. Jadi kecepatannya berubah, namun tambah lama tambah lambat, ya. Nah, lalu kita juga bisa menggunakan yang namanya segitiga bantuan, seperti yang sudah kita lakukan sebelumnya, ya. Segitiga bantuan ini bisa kita tulis V2 min V1 di atas, lalu A, lalu T, ya. Jadi kita akan punya format yang seperti ini. Jika kita mencari V2 min V1 sama dengan A kali T, ya, itu ditutup. V2 min V1 sama dengan A kali T. Oke. Nah, sekarang jika ini kita hapus, lalu kita mau mencari berapa besarnya T. Maka kita bisa tutup T. T sama dengan V2 min V1 per A. Oke. Jika kita mau cari A, kembali lagi ke rumus awal. A sama dengan V2 min V1 per T. Kita coba untuk mengerjakan contoh soalnya ya. Di sini ada dua contoh soal, kita kerjakan dulu yang pertama.
Sebuah bus bergerak dengan kecepatan 20 meter per second dan karena ingin menurunkan penumpang dalam waktu 5 detik, supir bus menginjak rem sehingga bus berhenti. Tentukan besarnya perlambatan yang dialami oleh bus tersebut. Nah, dari sini kita bisa tulis dulu diketahui. Oke. Diketahui, kita bisa tuliskan kecepatan 20 meter per second, artinya V1 20 meter per second karena dia bergeraknya dengan kecepatan awal. Lalu time 5 detik berarti T sama dengan 5 second. Supir bus menginjak rem sehingga bisnya berhenti. Nah, berhenti ini bisa kita jadikan sebagai clue ya. Artinya V2 sama dengan 0 meter per second. Kenapa? Karena segala sesuatu yang berhenti itu memiliki kecepatan 0 meter per second. Oke. Nah, pertanyaannya tentukan perlambatan. Perlambatan adalah A. Karena dibilang perlambatan, maka pasti nanti hasil akhirnya adalah negatif. Kita masukkan ke rumusnya, A sama dengan V2 min V1 per T. A sama dengan 0 min 20 dibagi 5 sama dengan min 20 per 5 sama dengan min 4 meter per second kuadrat. Ini jawaban untuk A. Oke. Sekarang kita ke soal yang kedua. Di soal yang kedua ini ada sebuah mobil bergerak dengan kecepatan 36 km per jam. Dalam waktu 1 menit, dia mengalami percepatan 0,5 meter per second kuadrat. Tentukan kecepatan akhir mobil tersebut. Kita tulis dulu diketahuinya. Diketahui kecepatan awal. Karena dia bergerak dengan kecepatan awal berarti V 36 km per jam. Jangan lupa km per jam bukan satuan SI. Kita harus ubah ke meter per second. Ya, karena meter per second adalah satuan SI-nya. Masih ingat caranya? Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya. Maka V1 sama dengan 36 kali 1000 per 3600. Ini cara mengubahnya. Dapat dari mana 1000 per 3600? Dari pelajaran saat kita mengkonversi satuan. Oke. Nah, ini kita simplify. Lalu dapatlah V1 sama dengan 10 meter per second. Nah, lalu dalam waktu 1 menit, T sama dengan 1 menit. Menit juga bukan satuan SI, kita harus ubah ke second yaitu 60 detik. Mengalami percepatan maka A 0,5 meter per second kuadrat dan tandanya selalu positif. Kenapa? Karena sudah dibilang bahwa dia dipercepat. Tentukan kecepatan akhirnya. Kecepatan akhir adalah V2. Ya. Nah, dari sini kita bisa pakai segitiga bantuan. Jadi, kita tulis dulu segitiga bantuannya V2 min V1, lalu ini A, ini T. Kalau kita mau cari V2, kita tulis dulu V2 min V1. Ya, kita tulis dulu semuanya. V2 min V1 kita tutup sama dengan A kali T. Nah, lalu kita masukkan apa yang diketahui. Nanti kita akan nyari V2-nya. V2 min 10 sama dengan 0,5 kali 60. Gini. V2 min 10 sama dengan 30. Ya, 0,5 kali 60. V2 sama dengan 30. Pindah ruas tambah 10. Sama dengan 40 meter per second. Nah, ini jawabannya untuk soal yang kedua ya, 40 meter per second. Oke. Nah, sampai sini penjelasan saya mengenai GLBB. Kalian bisa pelajari lagi video ini dan kalian bisa kerjakan soal-soal yang ada ya. Thank you.